Hai hai sobat mahasiswa. Nah, kali ini aku akan sedikit membahas nih salah satu perusahaan leasing yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh cukup terkenal loh karena dia ini anak perusahaan dari salah satu bank BUMN. Nah, apa sih yang akan dibahas? Kali ini aku akan membahas mengenai PT Mandiri Tunas Finance. Sebelum masuk ke penjelasan nih, boleh dong memperkenalkan diri. Kita dapat memahami peran, inovasi, dan juga dampak dari MTV sebagai lembaga keuangan leasing terhadap perkembangan industri keuangan dan inklusi keuangan nasional. Nah, melalui video kali ini kita juga dapat mengetahui apa saja produk yang ditawarkan, bagaimana kinerja perusahaan, serta bagaimana MTV ini beradaptasi dengan teknologi digital dalam melakukan inovasi dalam layanan pembiayaan. Selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan mengenai sedikit latar belakang MTV. Itu yang pertama ada sejarahnya. Nah, ini pada tanggal 6 Februari 2009, Bank Mandiri mengakuisisi 51% saham dari PT Tunas Finansindo Sarana. Nah, saham yang diakuisisi dari Bank Mandiri ini milik dua perusahaan, yaitu dari PT Tunas Durian sebesar 26% dan milik PT Tunas Mobilindo Parama sebesar 25%. Nah, setelah diakuisisi saham oleh Bank Mandiri dan disahkan melalui keputusan Menteri Keuangan, dari PT Tunas Finansindo Sarana berubah menjadi nama PT Mandiri Tunas Finance. Selanjutnya yaitu ada visi misi dari MTV, yaitu to be your trust financing partner and provide reliable fast and easy service to customer. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai perusahaan, ada 4, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kewirausahaan, yang ketiga ada inovatif, dan yang keempat ada kegembiraan. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Nah, ini juga akan membahas beberapa. Yang pertama ada produk dan layanan utama dari MTV. Nah, ini ada Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor atau Mandiri KKB. Nah, ini pembiayaan kendaraan yang ditujukan khusus untuk nasabah dari Bank Mandiri. Produk yang kedua ada Cash Aja. Cash Aja ini juga ada beberapa produk atau layanan, yaitu yang pertama ada multiguna dan juga modal kerja. Nah, ini sama-sama pemberian kredit dengan jaminan BBKB. Kalau multiguna itu untuk kebutuhan dana, tapi kalau modal kerja ini untuk modal kerja atau usaha. Nah, yang kedua ada use care atau pemberian kredit untuk keperluan pembelian mobil bekas. Yang ketiga ada take over, yaitu pembiayaan pemindahan jaminan dalam bentuk pembiayaan kendaraan dari satu lembaga keuangan ke MTV. Yang keempat ada top up express, yaitu pemberian fasilitas bagi customer spesial yang memiliki pembiayaan kendaraan di MTV dengan menambahkan pokok hutang tanpa dilakukan survei visit ke rumah. Produk yang ketiga yaitu ada pembiayaan flat. Ini produk MTV yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau badan hukum dalam membantu kegiatan usaha, mendukung perkembangan sektor industri dan infrastruktur. Nah, profil perusahaan yang kedua yaitu ada segmentasi pasar serta target konsumen dari MTV, yaitu ada dua, secara geografis dan juga secara demografis. Secara geografisnya ini seluruh Indonesia mencakup perkotaan serta pedesaan, khususnya dari daerah Jabodetabek. Sedangkan secara demografis yaitu pria wanita berusia 35 hingga 55 tahun dengan pekerjaan yang bebas. Selanjutnya yaitu ada kinerja keuangan dari MTV pada periode 2023 dengan pendapatan bersihnya 4,7 sedangkan laba bersihnya 1,1. Selanjutnya ada rasio kinerjanya, ini ada beberapa, ada ROA-nya 4,34%, ROE-nya 28,82% dengan current ratio-nya 1,1%, cash ratio-nya 6,75%. Selanjutnya yaitu ada inovasi teknologi yang diterapkan dari MTV. Yang pertama implementasi teknologi, ini ada dua, yaitu Big Data Analytics, yaitu membantu MTV dalam preferensi pelanggan serta prediksi tren pasar. Yang kedua ada AI, ini MTV menggunakan untuk penilaian kredit dengan mempercepat persetujuan pembiayaan. Selanjutnya ada proses digitalisasi. Ini MTV memulai transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Nah, awalnya layanan mereka ini bersifat konvensional dengan proses manual untuk aplikasi pembiayaan serta klaim. Proses digitalisasinya tuh ada dua contohnya. Yang pertama ada MTV Digital Service. Ini aplikasi pengambilan BPKB, klaim asuransi, pelunasan serta pembayaran. Yang kedua ada vending machine, yaitu pengambilan BPKB tanpa antri. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. MTV ini memiliki dukungan kuat dari Bank Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas. Nah, ini bisa memanfaatkan jaringan pemasaran mitra dealer.
Yang kedua, weakness atau kelemahan, MTV ini menghadapi tantangan digitalisasi dibandingkan dengan pesaing dalam teknologi finansial, dan biaya operasional tinggi mempengaruhi profitabilitasnya. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. MPV ini dapat memperkuat platform digitalnya dan juga segmentasi mobil listrik yang stabil menjadi peluang untuk memperluas pelanggan. Yang keempat, ada threat atau ancaman. MPV ini menghadapi persaingan dengan perusahaan multifinance serta platform fintech yang proses pembiayaannya lebih cepat, dan peraturan pemerintah tentang pembiayaan kendaraan ini dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan. Nah, yang terakhir yaitu aku akan membahas mengenai dampak terhadap industri keuangan. Yang pertama yaitu pengaruh MTV pada industri leasing atau keuangan, yaitu inovasi dalam industri leasing yang melibatkan lembaga keuangan seperti MTV ini berdampak signifikan. Dengan dukungan teknologi, MTV dapat mempercepat proses persetujuan kredit dan menilai resiko secara lebih akurat. Selain itu juga, platform digital yang digunakan dapat memperluas jangkauan, memungkinkan akses yang lebih mudah bahkan di daerah terpencil. Yang dampak terhadap industri keuangan yang kedua yaitu kontribusi MTV terhadap inklusi keuangan, yaitu produk dan layanan dari MTV sendiri itu berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses pembiayaan kendaraan kepada masyarakat. Nah, melalui platform digital, MTV memudahkan pelanggan di daerah terpencil untuk mengajukan pembiayaan secara online tanpa perlu mendatangi kantor. Nah, inovasi ini dapat membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau, sehingga memperluas jangkauan keuangan formal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.